Karena pada fase si menopause ini itu terjadi chaos banget tuh badannya. Tiba-tiba bangun tidur tuh rasanya badan kayak habis digebukin gitu ya. Sakit-sakit tuh, mulai di persendian juga. Ya, karena kadang-kadang orang berpikir ketika udah perimenopause, menopause udah no hope lah. Ternyata kombinasi antara terapi suntik hormon dengan peptide cukup promising ya. Iya, menopause ini bukan akhir dari vitalitas dari si perempuan ya. Menopause is the gateway to powerful second half if hormone is supported. Goalnya kita bukan sekedar membuat si perempuan ini hidup untuk lebih lama ya, tapi memastikan bahwa si wanita ini tetap kuat, tetap aktif, kemudian ya pasti sehat, produktif dan menikmati sisa hidupnya tuh bisa selama mungkin tuh. Oke, kita ketemu lagi di Women's Room bersama Dr. House Clinic ya. Di samping saya ada Dr. Mufti. Kita sekarang akan membahas tentang the future of menopause. Wow. Ya, tentang hormon, peptide dan longevity medicine. Oke. Dulu kalau kita tahu tentang menopause, pikiran kita hanya tentang penurunan hormon dok ya. Jadi cuman hormon estrogen dan progesteron yang turun. Tapi ternyata dengan bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan, kalau bahas tentang menopause kita ternyata nggak cuman ngebahas tentang perubahan hormon. Tapi ada perubahan metabolisme, ya kan, terus disinggung-singgung juga adanya perubahan yang sampai ke mitokondria gitu, ya. Sehingga apakah ini ada perubahan paradigma yang tadinya cukup hanya hormon aja, ataukah perlu ada pendekatan lain, misalnya metabolismenya dibenerin, inflamasinya dibenerin, atau segala macamnya sampai ke kualitas tidur dan lain-lain. Nah, mungkin Dr. Mufti bisa menjawab tantangan menata kehidupan perempuan ketika perimenopause dan menopause in the future dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ini. Bagaimana dok? Oke, jadi emang hari ini kita akan membahas yang namanya masa depannya yang untuk penanganan si menopause ya. Jadi bukan hanya cuma di HRT ya, hormon replacement therapy, ya. Tapi bagaimana di sini kan yang lagi hype lagi tuh tentang peptide ya, dan longevity medicine ya. Jadi menjadi mulai bagian pendekatan modern nih untuk membantu si perempuan ini atau wanita-wanita yang masuk di fase menopause itu supaya jadi tetap sehat, kemudian dia tetap aktif pada masa menopause itu, dan juga masih produktif gitu ya sampai usia lanjut. Gitu jadinya. Tapi mungkin sebelum kita lebih lanjut sebelum lebih lanjut sampai ke kita bahas sampai yang detail ya, peptide dan mitokondria dan lain-lain, kita minta penjelasan yang basic dulu deh dari Dr. Mufti. Menopause itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi kita kalau dibilang menopause ya, menopause itu adalah keadaan suatu normal atau fisiologis di mana setiap perempuan nggak bisa menghindar dari keadaan itu ya. Jadi ditandai dengan tidak datangnya menstruasi atau haid ya selama 12 bulan berturut-turut. Jadi pada fase menopause ini bukan suatu fase alami yang harus nih dihadapi setiap perempuan ya, diterima begitu aja. Tapi juga si perempuan itu harus siap nih. Artinya gimana untuk menghadapi fase si menopause ini. Karena pada fase si menopause ini itu terjadi chaos banget tuh badannya. Jadi chaosnya ini bisa terjadi chaos ya. Badannya nggak enak karena terjadi ada krisis di metabolismenya, kemudian ada krisis neurologisnya, sampai ada pasti krisis si hormonnya. Jadi menopause ini bukan akhir dari vitalitas dari si perempuan ya.
Malah menurut ada dokter Mindy mengatakan bahwa menopause is the gateway to powerful second half if hormone is supported. Gitu. Oke, jadi harus secara total menyeluruh di apa ya, diawasi dan diperbaiki ya semuanya. Semuanya. Ya. Terus jadi sebenarnya terlepas nih, kita udah ngomongin ya banyak yang tadi dokter bilang kayak chaos gitu ya, Chaos dia di dalam badannya. Jadi sampai mungkin dia ngerasa I'm not me anymore gitu ya kan. Kenapa sih nih gitu? Nah, kenapa sih dok sebenarnya? Apa sih yang terjadi di dalam tubuh perempuan ini ketika dia masuk ke fase umur berapa nih dok? Udah mulai mewaspadai bahwa, wah gue bakal perimenopause nih, bakal menopause nih gitu. Umur berapa? Oke, Terus apa yang terjadi? Iya benar. Jadi artinya umurnya biasanya rata-rata di antara 40 masuk ke umur 40 sampai 45 tahun tuh. Itu udah mulai tuh tanda-tanda kadang juga si perempuan ini ngerasa artinya dinormalisasiin. Yang mulai tuh karena tadi kan ada chaos atau di badannya nih krisis. Dia tadi ada krisis hormon udah pasti ya, karena udah mulai kalau di perimenopause mulai turunnya tuh si progesteron dulu. Baru berikutnya kalau udah masuk makin berlanjut estrogennya ikut turun. Terus selain tadi yang terjadinya krisis di hormon, itu yang paling juga mengerikan adalah krisis neurologisnya. Malah kadang-kadang sampai si perempuan ini ngerasa mulai tuh yang tadinya gangguan psikisnya dia susah tidur, kemudian yang mood swingnya sangat ekstrim gitu ya, sampai akhirnya dia berpikir nih gue sakit jiwa kali ya, gitu. Sampai suaminya pun juga bingung nih, karena dia bisa tiba-tiba tuh kok sedih gitu sendiri, baper lah ya, baper, atau terus tiba-tiba seneng nggak jelas gitu, kemudian juga pokoknya dia ngerasa moody banget ya. Moody banget. Dia kayak ini ada apaan sih gitu ya. Sampai akhirnya dia harus berangkat pergi cari pertolongan, malah pergi ke dokter ahli jiwa gitu ya. Dari ahli jiwa memang biasanya suka tuh karena sulit tidur dikasih lah obat-obat buat tidur, antidepresi gitu ya. Padahal itu tadi karena terjadi krisis di neurologisnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya terjadi krisis di metaboliknya. Karena pada waktu usia mulai tadi tuh di 40-45 tahun yang jadi problem banget perempuan pasti gini. Kok gua kayaknya udah makannya sedikit. Kemudian udah olahraga. Kok kenapa berat badan ini nggak bisa banget turun gitu. Susah banget ya turunnya. Terus yang paling takutin itu tuh. Visceral fatnya di area perut, di daerah perutnya itu susah banget karena itu paling beresiko di visceral fat ini ya kalau terus meningkat yang nanti akibatnya bisa ke gangguan di kardiovaskuler. Itu yang paling berbahaya banget. Iya, gitu. iya. Oke. Berarti kalau dari banyaknya krisis-krisis yang terjadi gitu kan, apakah penanganan menopause ini cukup hanya dengan HRT aja atau mungkin ada pendekatan baru gitu ya kan, misalnya kayak yang hype sekarang tuh kayak peptide gitu kan, terus atau banyak sekali sekarang tren-tren longevity medicine yang bisa kita terapkan kali ya. Kira-kira menurut dokter gimana? Iya, jadi emang sekarang udah banyak juga literatur atau jurnal-jurnal yang untuk penanganan daripada si menopause ini ya, selain tadi dengan terapi suli hormon, ada tuh dikombin dengan si peptide tadi ya. Tapi yang jelas gini, gold standarnya untuk penanganan daripada si menopause itu tetap adalah terapi suli hormon. Hormonnya. Suli hormon. Artinya si peptide-nya ini nggak bisa jadi gold standarnya. Dia cuma sebagai adjuvan doang, artinya pendamping doang. Itu pun ada masih beberapa peptide yang masih dalam penelitian gitu ya. Itu tuh gitu ya. Jadi emang ada beberapa peptide ternyata memang sangat ngebantu banget tuh, apalagi pada yang terjadi krisis metabolik. Yang tadi ya biasanya kan kalau pada perempuan-perempuan yang masuk di fase menopause tuh hubungannya erat banget tuh dengan berat badan. Iya. Karena di situ kan terjadi resistensi insulin. Iya, betul. Kemudian juga
udah pasti jadi obesitas kan. Mm-mm. Nah, ada beberapa peptide ternyata tuh Membantu. ngebantu banget, yang udah populer banget lah, yang semaglutide ya, yang Iya. GLP-1 itu ya. Ternyata dikombinasi dengan pemberian hormonal dan si peptide tadi, golongan GLP-1 tadi, ternyata ngebantu sekali. Oh, gitu. malah bagus Bagus hasilnya. banget gitu. Itu pun nanti ada tuh di jurnalnya gitu. Udah ada Iya, jurnalnya. benar. Artinya pada prinsipnya kan nomor satunya tetap terapi suli hormon atau HRT gitu kan. Dan membantu itu si peptide tuh mungkin untuk ngatasin inflamasi kali ya. Betul. Gitu. Apa namanya, selain GLP-1 sekarang nih udah mulai banyak nih dok. Jadi apa yang kira-kira kombinasi-kombinasi GLP-1 yang bisa dikasih nih ke pasien apa namanya untuk bantuin metabolismenya dia? Oke. Jadi sebelum kita ke sana, mungkin saya mau sedikit cerita peptide itu sebenarnya apa dulu ya kali ya. Oke, Jadi benar. sebenarnya peptide itu adalah suatu rantai pendek dari asam amino. Kenapa dibilang pendek nih? Biasanya umumnya tuh antara 2 sampai 50 asam amino. Yang kurang dari 20 itu dibilang oligopeptide. Terus kalau yang sedangkan kalau antara 50 sampai 100 itu yang disebut polipeptide. Sedangkan kalau yang lebih dari 100 itu yang disebut protein itu sendiri. Jadi kalau dianalogiin ibaratnya kayak gini nih. Ibarat rumah itu tuh organ atau si jaringannya. Sementara kalau temboknya itu si protein. Sementara kalau yang batu batanya itu yang si asam aminonya itu sendiri. Sekarang gimana nih hubungannya tadi nih masuknya peptide sampai buat bisa terapi ke si menopause ini? Dan itu gimana nih gitu kan kerjanya gitu, artinya patofisiologinya sampai kok dia bisa ngebantu nih si peptide untuk penanganan si menopause ya. Jadi peptide itu berfungsi sebagai molekul sinyal biologis atau sebagai bahasa komunikasi nih antar sel. Jadi tubuh kita ini kan bekerja berdasarkan sinyal ya, mulai dari otak sampai ke sinyal ke hormon. Baru tuh dikasih sinyal ke sel-selnya. Jadi dengan adanya proses aging nih pada kasus perimenopause, menopause, kan tuh ada tuh terjadinya inflamasi lah, kemudian kan juga terjadi stres di sini. Ini kan akan menurunkan si kualitas sinyalnya nih, sehingga apa nih selnya akan berhenti menerima pesan. Nah di sini peran nih masuk nih si peptide ini untuk meningkatkan si kualitas sinyal yang tadinya terganggu, ya kan? Jadi si peptide ini nggak maksa nih tubuhnya untuk kerja, tapi dia memberi sinyal atau maksudnya si peptide itu untuk membangun yang si pekerja yang lama ini untuk bekerja untuk lebih baik lagi nih. Makanya si peptide sering disebut juga regeneratif sinyal terapi. Jadi peptide ini akan meningkatkan komunikasi antar sel. Pada menopause di mana kan tadi itu proses aging tadi, sel yang di sinyalnya tadi akan menurun nih. Maka di sini si peran peptide tadi untuk mengaktifkan komunikasi antar selnya. Sehingga kerja dari mitokondria ini pusat si energi di sel itu jadi lebih optimal gitu. Jadi ngebantuin lah ya. Bantuin. Berarti kalau gitu berarti peptide tidak menggantikan hormon ya? Enggak. Tadi kan dibilang bahwa tetap gold standarnya untuk penanganan menopause adalah hormon. Itu nomor satu dulu. Nomor satunya. Sementara kalau si peptide sebagai adjuvan saja. Gitu. Jadi kalau kayak gitu kurang lebih nih kira-kira jenis peptide apa yang bisa diberikan pada perempuan dengan perimenopause dan menopause ini? Mungkin tadi udah sempat disinggung ya. Pertama mungkin jenis-jenis peptide yang bisa ngebantu artinya sebagai terapi adjuvan ya. Pertama yang si GLP-1 GLP-1 agonis. Baik itu yang ada yang populer ada Ozempic, Wegovy, terus ada yang
tirzepatide ya, tirzepatide atau yang terbaru sekarang ada revratrutide ya. Itu juga ternyata tuh udah banyak tuh sekarang juga jurnal-jurnalnya bahwa ternyata itu membantu sekali. Kemudian apalagi nih jenis peptide, karena kan tadi tuh proses-proses aging ya. Terus ada lagi yang namanya ipamorelin, jadi fungsi yang buat meningkatkan growth hormone ya. Iya. Kemudian juga kan karena proses aging tadi, karena proses menopause kan biasanya kulitnya pada kendor, nah itu penggunaan GHKCU. Oke, membantu banget ya kalau gitu peptide ya. Karena kadang-kadang orang berpikir ketika udah perimenopause, menopause udah no hope lah, nggak ada ya kan gitu kan, kayaknya udah stage apa yang mesti dilakukan ya, terima aja lah gitu ya kan. Ternyata kombinasi antara hormon replacement terapi atau terapi sulih hormon dengan peptide cukup promising ya. Iya. Membantu banget ya. Juga. Oke. Nah, tadi dokter sempat mention ningkatin growth hormone gitu ya kan. Kan kebetulan kan kita udah sering dengar nih sekarang bahwa salah satu isunya perempuan kalau udah masuk ke fase perimenopause dan menopause tuh gampang banget kehilangan otot. Betul dia. Ya mau naikin masa otot itu juga susah. Kalau menurut dokter apa bisa dibantu juga nggak ini dengan peptide ini? Jadi memang yang jelas sih penelitiannya memang sedang masih berjalan gitu ya. Cuman memang ada beberapa ya tadi tuh penggunaan ipamorelin ya, itu sangat mengebantu sekali tuh untuk meningkatkan tadi tuh masa otot tadi. Oke, dengan selain juga yang paling penting adalah tadi selain hormonnya diperbaiki ya gaya hidupnya lagi, ya olahraganya juga pemilihan olahraganya juga yang benar. Betul. Karena banyak di luar sana masih mikirnya olahraga pada orang-orang yang di fase menopause, perimenopause, karena ngerasa gue udah tua nih, jadi olahraganya cukup jalan aja atau cukup mungkin dia kerjaan sehari-hari nyapu dianggap olahraga. Nggak bisa kayak gitu karena yang paling penting gimana caranya si ototnya harus dilatih ototnya. Oke. Tapi kalau untuk hormon itu sendiri, kira-kira hormon apa ya yang kan pasti kita mendahulukan HRT ya. Hormon apa yang berhubungan dengan otot ya, supaya kita bisa aware gitu. Kadang-kadang gini, masih banyak di luar sana yang takut kalau dengar terapi sulih hormon atau kalau dibilang mau terapi hormon gitu, dengar terapi hormon tuh udah takut duluan gitu. Sementara di sisi lain kita kan mesti maintain kita punya otot, even jangankan otot, mood kita aja juga bergantung dengan hormon juga. Betul. Nah kalau untuk otot itu sendiri, hormon apa dok yang kira-kira mesti kita perhatiin? Kalau untuk hormonnya, untuk ototnya, kalau perempuan tetap si testosteron juga gitu ya. Jadi selain gini, pada kasus perempuan di menopause itu kan memang hormon-hormon reproduksi pada turun tuh, seperti estrogennya lah, progesteronnya lah, kemudian testosteronnya juga gitu. Oke. Jadi kalau bukan berarti hormon testosteron itu punya laki-laki doang. Si perempuan juga butuh tuh namanya hormon testosteron. Dengan meningkatnya umur tadi, si hormon testosteron juga menurun tuh. Sementara karena pada kasus menopause, sementara si ototnya juga cenderung dia menghilang, biasanya karena dilihat juga tuh hormon testosteronnya juga berkurang gitu. Jadi cuma pada takut tuh kalau udah dibilangin mau diterapi, ntar jadi kayak cowok gitu kan. Makanya semuanya tetap harus dalam monitor dokter, semuanya harus diperiksa dengan laboratorium dulu, dilihat di mana kadarnya. Habis itu nggak usah takut kalau semuanya sesuai dengan aturannya dan dosisnya, itu akan jadi lebih baik, aman. Gitu. Jadi kalau begitu menurut dokter, seberapa penting kita cek hormon ya kalau itu penting sekali. Umur berapa mulai cek hormon dok baiknya? Sebaiknya kalau pada perempuan mulai dari usia 40 tuh, sebaiknya udah mulai dicek namanya hormon-hormon reproduksi, FSH-nya, LH-nya, estrogen yang estradiolnya lah ya, yang estrogen bentuk aktifnya, yang E2-nya ya, kemudian baru progesteron, kemudian testosteron, free testosteron ya, sebaiknya itu juga dicek gitu. Karena memang selain otot tadi kan juga perempuan nih, apalagi karena
hormonnya estrogen kan turun tuh. Biasanya tuh libido kan juga ikut turun tuh. Ya, betul. Salah satu juga buat meningkatkan libido selain tadi estrogennya juga diperbaiki, ya tadi testosteronnya juga. Oke. Jadi nggak semata-mata cuman estrogen, jadi testosteronnya juga harus dinaikin pada Oke. perempuan. Berarti kombinasi hormon-hormon seks secara menyeluruh mulai dari estrogen, progesteron, Yap. testosteron semuanya mesti diperhatiin Semua ya. harus diperhatiin. Baru kita kombinasi dengan peptide. Nah, peptide. Gitu. Ah. Oke. Nah, kalau misalnya nih saking banyaknya peptide yang beredar gitu, Yap. jadi banyak yang nanya nih gitu kan, kan begini. Pada perempuan-perempuan kadang dia belum sadar kalau dia itu udah masuk fase perimenopause ya. Terus dia udah sering ngerasa di area-area tertentu tuh dia udah mulai ngerasa gampang banget cedera atau frozen shoulder lah gitu kan, terus apa namanya ya lutut lah gitu ya kan. Kan tadi Sendi-sendi dokter lah ya semua sendi, tadi kan dokter bilang menormalisasi, iyalah nih kalau udah tua beginilah penyakitnya gitu. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini apakah bisa terbantu atau apa ya kita bilang kita minimalisasikanlah dengan terapi hormon dan peptide? Oke, ini menarik nih. Karena memang pada kasus-kasus wanita masuk di fase menopause, malah mulai dari perimenopause juga lah, tuh mulai yang namanya tiba-tiba bangun tidur, tuh rasanya badan kayak habis digebukin gitu ya, sakit-sakit tuh, mulai di persendian juga, sampai kayaknya pengen tiap hari dipijit gitu ya. Padahal itu memang selain tadi penurunan hormon estrogen, progesteron. Sekarang ada peptide yang cukup membantu untuk keluar karena kan tadi nih fungsi salah satu si estrogen dia kan sebagai antiinflamasi. Kalau pada kasus menopause dia udah mulai turun, artinya buat gampang banget nih badan si perempuan ini terjadi inflamasi gitu. Nah itu yang nggak disadarin sih. Nah itu yang nggak disadarin. Iya betul. Selain tadi tetap gold standarnya adalah terapi hormon, bisa dikombinasi dengan peptide yang apa namanya BPC 157 ya. Nah itu bisa tuh dikombinasi dengan itu. Gitu. Memang penelitiannya pun masih juga berlanjut gitu ya. Itu benar-benar. Artinya kedepannya lah, kita lagi ngebahas for the future purposes ya. Jadi kayak kebutuhan kita atau goal kita ke depannya untuk istilahnya penata laksanaan gitu kan. Penata laksanaan perimenopause dan menopause pada wanita tidak tertutup, berarti kemungkinan penggunaan HRT dan peptide ya. Oke, jadi ternyata tadi dokter udah mention bahwa peptide mulai dari apa tadi semaglutide sampai retatrutide. Terus masuk dokter tadi mention lagi ada penggunaan BPC, lalu buat otot tadi dokter ipamorelin gitu. Banyak banget pilihan peptide untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Cuman yang paling penting lagi gini, memang nggak bisa dipungkiri apalagi lagi sekarang di luar sana banyak banget nih dijual bebas tuh yang namanya peptide. Jadi kalau bisa sih tetap harus hati-hati karena biar bagaimanapun juga itu perlu harus dengan monitor oleh dokter dan semuanya juga nggak bisa ujuk-ujuk langsung pakai peptide. Terapinya karena nganggapnya nih peptide itu suatu obat ajaib. nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus ada indikasi yang jelas dan harus termonitor. Dan pemilihan jenis peptide harus karena mereka dokter juga harus dokter. Kan juga ada cycle-nya juga kan. Ternyata beberapa peptide itu harus kapan harus dipakainya apa segala macam. Kapan harus off-nya. Kapan off-nya. Benar-benar. Nah, kalau perempuan tadi kan kita udah ngomong banyak banget itu dok ya, mulai dari gangguan metabolisme kita benerin, moodnya juga tadi neurologisnya ya kita benerin. Kadang perempuan udah mulai bener semua, mulai ngilik-ngilik yang agak permukaan nih, kulit gitu ya kan. Kalau udah perimenopause apalagi menopause, kulitnya kan cenderung kering gitu. Apakah terapi hormon dan peptide bisa bantuin kulitnya juga nggak ya? Pasti itu bisa tuh. Apalagi sekarang kan
udah mulai tuh dipakai tuh yang peptide GHKCU ya. Cuma emang sekarang banyak dipakai oleh tenaga medis estetik ya, Iya. untuk kecantikan. Karena emang pada kasus-kasus menopause itu kan akibat tadi estrogen, progesteronnya turun ya. Itu kan kulit jadi lebih kendor lah, Iya. nggak kenceng, sampai nggak semua, artinya bukan di kulit permukaan aja, sampai di bagian daerah intim pun juga ikut kendor, terjadi Oh, laksiti oke, vaginal oke, apa segala oke. macam itu gitu. Pemberian hormon di area organ intim kalau menurut dokter apakah oke gitu ya untuk diaplikasiin pada perempuan-perempuan yang memasuki fase perimenopause. Maksudnya pemberian si hormonnya langsung di organ intim. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak perlu juga harus langsung di organ intimnya. Artinya yang penting kan sekarang pemberian terapi suli hormon ini bentuknya ada yang model krim ya. Iya. Itu juga bisa, artinya cukup di daerah permukaan yang artinya nggak ada daerah bagian dalam tangan nih atau di bagian dalam paha gitu. Oke. Juga nggak perlu langsung ke daerah intimnya. Itu pun sudah masuk aliran darah nantinya gitu. Oke. Sudah. Jadi itu baik sekali gitu. Tapi kalau misalnya keluhannya udah mulai ada keluhan-keluhan ketika berhubungan ya kan, misalnya kayak dia perih, soalnya pernah dengar gitu kan kayaknya beberapa terapi hormon bisa membantu gitu. Benar sekali, itu bantu sekali. Jadi emang salah satu keluhan yang kadang dinormalisasi itu tuh. Kadang kalau banyak beberapa pasien yang misalnya datang ke saya, misalnya usia udah di atas 56, 57, udah masuk di fase menopause, saya tanya, gimana berhubungannya sama suami? Jawabannya, alah dok, nggak perlu lagi gitu kan, karena udah tua apa segala macam. Apalagi kalau misalnya berhubungan ngerasa sakit, sampai udah males ada deh. yang itu tuh kalau misalnya suaminya udah mulai kasih kode-kode, si istrinya mulai tuh cari-cari gimana caranya menolak gitu kan. Padahal keluhan tadi yang sakit kalau berhubungan, kemudian anak kering tadi itu sebenarnya bisa diperbaiki gitu. Memang kuncinya, problemnya adalah di hormonnya tadi. Kunci banget ya, makanya tadi dokter bilang bahwa kalau dalam kondisi memasuki periode perimenopause dan menopause, nomor satunya tetap terapi suli hormon. Terapi suli hormon Baru tetap, nanti baru emang kalau itu didampingi dengan si peptide tadi gitu. Oke. Nah, seru banget dok. Dari tadi dokter udah ngebahas hormon dan peptide. Terus peptide-nya banyak banget lagi. Dokter sebutin beberapa jenis peptide. Sebagai seorang dokter obgyn nih dok ya gitu. Dokter obgyn, dokter kok fasih banget gitu kan nyebutin peptide. Dokter kira-kira bisa dapat dari mana tuh ilmu perpeptidean ini? Sebelumnya gini, sebenarnya peptide itu sendiri ternyata merupakan bagian dari fisiologi dasar dari reproduksi. Makanya saya pengen banget nih pelajari. Jadi waktu itu tahun 2024 ya, saya melakukan ujian sertifikasi dari Clinical Peptide Society US ya. Jadi makanya terus ya ternyata menarik banget ini peptide. Jadi memang sampai sekarang sih masih tetap masih dipelajari ya, artinya dilakukan penelitian lebih dalam lagi. Tapi udah beberapa peptide ternyata memang sangat ngebantu banget untuk kasus-kasus metabolik, kemudian booming juga banget dok itu. Kasus-kasus juga yang itu tadi dikombinasi kasus menopause tadi ya, karena faktor aging tadi. Ternyata ada beberapa peptide yang tadi golongan semaglutide GLP-1 tadi sangat membantu tuh untuk kasus metaboliknya. Gak kaleng-kaleng dok ya, berarti emang beneran sertifikasi ya? Harus ada sertifikasi. Ya, jadi ibaratnya kita mau mengaplikasikan peptide-nya ada background knowledge-nya ya. Betul, tetap semua harus ada evidence base yang jelas. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar
apa sih tahu permukaannya doang gitu. Jadi Iya, harus kita betul. benar harus kupas bener nih Iya. sebenarnya peptide-nya seperti apa gitu. Ya karena belum banyak juga sih sebenarnya dokter kayaknya yang apa ya, yang get into peptide gitu kan. Jadi Tapi mungkin sekarang udah mulai lah. banyak ke arah sana ya, karena ternyata ilmu itu emang apalagi kayak hype banget gitu kan. Semaglutide tuh sempet booming ya Yeah. gitu kan, sehingga buat membantu metabolik pasien itu benar-benar. Tapi dokter ada pengalaman nggak misalnya pasien misalnya datang terus dikasih peptide hidupnya jadi berubah gitu? Enggak, kalau pengalaman selain kasus menopause ya, itu sangat ngebantu banget ya untuk kasus metabolik yang apalagi dia kalau misalnya dengan yang obesitas ya, menopause dengan obesitas, kemudian dari hasil laboratoriumnya kelihatan tuh kan pada kasus-kasus menopause itu kecenderungan terjadinya penyakit diabetes mellitus itu akan lebih tinggi. Ternyata kan ada kasus di mana dia seorang wanita udah fase menopause dengan obesitas, di mana waktu itu gambaran laboratoriumnya di mana HbA1c-nya udah di 6,5 kalau nggak salah. Kemudian juga udah jelas pasti insulin puasanya yang cukup tinggi dengan obes ya. Waktu itu saya kombinasi selain tetap gold standarnya dengan hormon, saya kombinasi itu dengan golongan semaglutide ya, GLP-1. Ternyata hasilnya selama 3 bulan cukup bagus. Di mana hasil laboratoriumnya juga terjadi yang signifikan ya penurunannya. Terus yang jelas pastinya si wanita menopause itu jadi mereka jadi lebih seger kali ya? Lebih seger lah, jadi tambah lebih aktif. Ya tadi keluhan-keluhan yang rasanya gampang capek, belum lagi yang hot flush-nya, itu bisa teratasi gitu, berkurang. Gitu. Oke, berarti emang kombinasi, kita bilang kombinasi yang powerful banget ya gitu ya, antara HRT dengan peptide. Tapi tetap harus diingatkan bahwa tetap gold standarnya untuk HRT. Oke, jadi beneran nih ya Dokter Mufti kalau udah ngomongin peptide bukan gara-gara lagi hype di ikut-ikutan hype gitu, ternyata beliau sertifikasi loh gitu ya kan. Nah sekarang nih dokter udah bicara panjang lebar banyak banget tentang hormon, tentang peptide untuk perempuan perimenopause dan menopause. Sekarang kalau kita tanya dalam satu kalimat yang bisa jadi kesimpulan, menopause ke depannya akan bagaimana? Jadi emang goalnya kita bukan sekedar membuat si perempuan ini hidup untuk lebih lama ya, tapi memastikan bahwa si wanita ini tetap kuat, tetap aktif, kemudian pasti sehat, produktif dan menikmati sisa hidupnya tuh bisa selama mungkin tuh. Nah gitu tuh. Jadi kalau zaman ya berkualitas. Kalau zaman dulu kan kita kalau doa berikan umur panjang, begitu doang. Iya nih umur dikasih panjang, cuma habis itu sakit-sakitan. Mau makan harus dibantu orang, mau kamar mandi harus dibantu orang. Jadi kalau bisa ya nggak itu. Jadi umur panjang tapi masih berkualitas, masih bisa produktif gitu ya. Itu sih. Oke, ya. Jadi kita udah dengar nih ya, ternyata kedepannya ya promising banget, perempuan itu diperhatiin banget ya dalam keadaan yang dulu dicuekin aja ya, perimenopause, menopause itu nggak jadi concern. Sekarang ternyata dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, kondisi perimenopause dan menopause itu bisa kita atasi dengan baik. Benar ya dok ya? Dokter juga bilang berarti bukan hanya umur aja yang dipanjangin, tapi kualitas hidup harus diperhatiin. Jadi perempuan, jadi perempuan itu kita harus tetap sehat dan kuat di usia lanjut. Benar ya dok ya? Oke, terima kasih Dokter Mufti. Mudah-mudahan apa yang Dokter Mufti sampaikan mulai dari HRT, peptide dan lain-lain bisa jadi pencerahan buat perempuan-perempuan yang dengerin Women's Room saat ini supaya ada guiding yang benar. Ya, jangan pakai peptide
sembarangan, apalagi terapi hormon sembarangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di Women's Room yang akan datang.